Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan dihindarkan oleh Allah SWT dari musibah corona atau COVID-19 ya. Oke, kembali lagi kita akan melaksanakan perkuliahan secara online, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akuntansi murabahah ya. Oke, langsung saja akan kita bahas ya, untuk akuntansi murabahah itu seperti apa. Namun di dalam video ini mungkin kita akan lebih fokus terlebih dahulu tentang apa sih akad murabahah gitu ya. Oke, kita awali dari pengertian apa itu yang dimaksud dengan akad murabahah gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya akad murabahah itu termasuk dalam kategori akad jual beli ya, atau bai ya, atau buyuk gitu ya. Dimana di dalam fikih muamalah itu jual beli itu terbagi menjadi tiga, ada namanya murabahah, ada namanya salam, dan ada lagi namanya istisna gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang murabahah terlebih dahulu ya. Jadi murabahah itu termasuk jual beli gitu ya, jual beli dimana jenisnya adalah murabahah. Nah, seperti apa sih jual beli murabahah itu? Oke, ini kalau berdasarkan pengertian dalam PSK 102 ya, jadi memang untuk akuntansi murabahah itu sebenarnya sudah diatur di dalam PSK nomor 102 gitu ya. Silakan nanti untuk lebih detailnya bisa download saja PSK 102 gitu ya. Jadi murabahah itu adalah akad jual beli ya, barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli gitu ya. Jadi secara sederhana ya, murabahah itu adalah jual beli, namun jual beli di sini jual belinya adalah ada namanya harga, dimana barang yang diperjualbelikan itu atau harga jualnya itu didapat dari biaya perolehan ditambah dengan keuntungan. Ya, sebenarnya ini kayak jual beli biasa gitu ya. Kita kulaan dari pasar harganya sekian ya, kemudian setelah itu kita jual kepada orang lain dengan harga sekian, dengan harga lebih gitu ya. Yaitu, namun syarat di dalam murabahah itu adalah ya si pembeli itu dia wajib mengetahui berapa harga perolehannya ya, dan keuntungan yang diperoleh si penjual itu berapa, itu harus diketahui gitu ya. Itu bedanya dengan antara murabahah dengan jual beli biasa gitu ya. Nah, kemudian jadi ini kurang lebih gambaran seperti apa sih akad murabahah ya. Misalnya ada pembeli ingin membeli barang dari penjual ya, maka nanti antara pembeli dan penjual ini dia melakukan kesepakatan untuk melakukan jual beli ya, dimana bisa jadi penjual ini dia tidak memiliki barang ya, sehingga dia harus membeli terlebih dahulu ke supplier gitu ya. Nah, dia memiliki suppliernya berapa, itu merupakan harga perolehan. Nah, kemudian dari harga perolehan itu kemudian dia ingin jual ke pembeli itu dengan harga berapa gitu ya. Itu disepakati oleh kedua belah pihak ya. Makanya nanti harga yang akan diberikan kepada pembeli ini merupakan harga perolehan atau harga pembelian dari pihak lain plus dengan keuntungan yang ingin didapatkan oleh si penjual ini gitu ya, atau kemudian yang kita sebut dengan istilah margin ya, keuntungan namanya margin. Nah, kemudian setelah sepakat dan barangnya sudah dibeli, maka kemudian barangnya akan diserah terimakan antara penjual dengan pembeli. Nah, kemudian pembeli ini dia bisa membayarnya secara tunai ataupun secara tangguh ataupun secara angsuran gitu ya.
Ini adalah murabahah gitu ya. Jadi ini beli barang ya, tapi si penjual ini belum punya barang, akhirnya dia membeli dari supplier, kemudian disepakati keuntungannya yang diterima penjual ini berapa. Nah, nanti baru akan diserahkan pada si pembeli, dan si pembeli nanti bisa membayar secara baik secara tunai maupun secara tangguh gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, ini adalah ketentuan umum murabahah di dalam fatwa ya. Jadi akad ini biasanya juga digunakan dalam lembaga keuangan syariah termasuk bank gitu ya, sehingga untuk memperjelas operasional akad murabahah ini, maka MUI mengeluarkan fatwa ya, agar jelas ya bagaimana implementasi dari akad murabahah ini dalam lembaga keuangan. Jadi yang jelas ketentuan yang pertama adalah akad murabahah ini harus bebas dari riba ya. Artinya basisnya adalah jual beli ya, bukan pinjam meminjam uang yang kemudian bank itu akan mengenakan bunga, itu tidak diperbolehkan. Ini adalah basisnya adalah jual beli gitu ya. Nah, kemudian barang yang diperjualbelikan ya tentunya tidak diharamkan gitu ya. Kemudian bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang. Jadi bank itu dia bisa membelikan barang itu sebagian atau seluruh harga pembelian barang tersebut gitu ya. Jadi bank itu dia posisinya bisa di sini ya. Misalkan kita sebagai seorang nasabah ingin membeli mobil gitu ya. Nah, karena kita nggak punya uang ya secara tunai, maka mungkin kita bisa lewat bank. Kalau kita punya uang tunai secara cash ya kita bisa langsung ke dealer gitu ya. Tapi karena mungkin kita nggak bisa bayar secara tunai, sehingga kita bisa minta bank untuk membelikan mobil ke dealer ya. Nanti setelah dibelikan dari dealer, baru nanti bank ini dia akan menyerahkan mobilnya kepada si pembeli. Lah nanti si pembeli tinggal membayar secara angsuran. Berapa yang dibayarkan ya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Nah, di mana harga itu ya tadi terbentuk dari harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang ingin diterima oleh penjual, atau di sini adalah bank gitu ya. Jadi, misalkan si penjual atau bank ini dia membeli mobil 200 juta dari dealer, kemudian dia ingin mendapatkan keuntungan 50 juta, maka nanti dia bank ini akan menjual ke pembeli seharga 250 juta. Jadi dia untung 50 juta. Hingga nanti si pembeli ini dia bayarnya mau tangguh atau secara tunai. Tapi umumnya kalau lewat perbankan ya secara otomatis dia membayarnya secara tangguh. Kalau secara tunai ya nggak perlu lagi lewat bank, langsung membeli ke dealer gitu ya. Kemudian bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Jadi bank itu membeli barang tadi itu ya harus atas namanya dia ya. Dia membeli mobil ke dealer itu atas nama dia. Setelah barangnya diserahkan ke bank dari dealer, maka baru kemudian diserahkan lagi kepada pembeli gitu ya. Kemudian bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Jadi bank juga harus menyampaikan secara detail informasi barang yang akan dijual ya, termasuk harga perolehan dan sebagainya. Kemudian bank menjual barang kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus dengan keuntungan tadi ya. Bank itu dia menjual kepada nasabah itu harga perolehan plus dengan keuntungan yang ingin dia dapatkan. Tentunya ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak antara bank dengan nasabah ya. Itu. Nah, kemudian murabahah ini cara jenisnya ada dua, ada yang tanpa pesanan, ada yang berdasarkan pesanan ya. Kalau tanpa pesanan berarti ya bank biasanya menyuplai barang yang sekiranya dibutuhkan nasabah, baru nanti ketika ada nasabah membeli langsung dijual. Tapi bank biasanya menerapkan yang berdasarkan pesanan gitu ya. Kenapa? Karena bank itu dia posisinya bukan seperti toko yang menyediakan barang ya atau ready stock, itu tidak gitu ya. Melainkan dia akan
melakukan atau menjual barang ya sesuai dengan yang dipesan oleh nasabah ya itu. Biasanya makanya penerapan rubah di bank itu ya berdasarkan pesanan. Nah, pesan ini ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Maksudnya adalah kalau mengikat itu ya berarti dari awal perjanjian sampai dengan akhir itu mengikat gitu ya. Kalau tidak mengikat ya berarti bisa jadi si nasabah ini dia bisa membatalkan pembelian gitu ya, karena tidak mengikat gitu ya. Nah, kemudian cara pembayaran ya tadi ada dua jenis, bisa secara tunai maupun bisa juga secara tangguh. Tapi kalau di bank syariah biasanya secara tangguh ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk akad murabahah ini bagaimana akuntansinya ataupun pencatatan atas transaksi yang ada dalam akad murabahah ini sebenarnya sudah diatur ya di dalam PSK nomor 102 ya tentang akuntansi murabahah ya, yang mana dalam PSK tersebut berisi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah gitu ya. Nah, di mana PSK ini ditujukan untuk semua lembaga keuangan syariah baik itu bank termasuk koperasi ya yang berbasis syariah yang memang menggunakan akad murabahah dalam produk-produknya. Nah, biasanya akad murabahah ini digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk produk pembiayaan ya, untuk pembiayaan, terutama adalah untuk pembiayaan baik itu untuk pembiayaan konsumtif maupun untuk produktif gitu ya. Nah ini jadi semua lembaga keuangan yang memiliki produk murabahah maka proses pencatatan keuangan atas transaksi itu ya harus menggunakan standar yang sudah diatur dalam PSK 102 ini gitu ya. Itu. Terkecuali nih ya, terkecuali untuk yang murabahah pada obligasi syariah atau sukuk gitu ya. Nah, karena sekarang kan juga ada namanya obligasi syariah atau sukuk yang dimana itu mungkin kan juga menggunakan akad murabahah, namun murabahah pada obligasi syariah atau suku itu tidak menggunakan PSK 102 karena mungkin nanti ada pelakuan yang berbeda gitu ya gitu. Nah, itu kurang lebihnya terkait dengan akad murabahah. Nah, nanti untuk proses pencatatan bagaimana pencatatan transaksinya ya dari jurnalnya dan sebagainya nanti akan kita bahas di di sesi yang lain gitu ya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.